Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wing Wing Suhendar dalam acara Ngastrol. Terima kasih saya ucapkan jamaah Ngastrol, baik yang offline maupun yang online di luar sana. Nah, hari ini kita hadirkan sengaja narasumber kita. Beliau adalah Kiai muda di Sukabumi. Beliau terkenal dengan nama Ang Ifal, tapi saya panggil Ang Ifal ya. Oke, ini saya perkenalkan, Ang Ifal ini adalah salah satu dewan guru dari Pondok Pesantren As-Salafiyah Ang ya. Nah, alhamdulillah ini beliau adalah sosok kiai muda. Mari kita akan sama-sama, sahabat-sahabat Ngasrol, kita akan sama-sama dengarkan tentang kajian riba itu sendiri. Yang dimaksud adalah bagaimana ini gini ya. Kita sebelum masuk ke tema, sebelum masuk ke ini Ang, ada kalanya kita mohon maaf ini baru bisa bersilaturahmi Ang. Terima kasih ini sudah diterima tim Ngastrol kita kali ini. Gimana kabarnya Ang hari ini Ang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ang. Mohon maaf ini Ang baru kita bersilaturahmi kembali. Tapi mudah-mudahan dalam silaturahmi ini kita memberikan satu dampak yang positif, pesan-pesan bagi sahabat-sahabat Ngastrol yang di luar sana. Keilmuan itu sangat dibutuhkan hari ini, dan ini mudah-mudahan bermanfaat Ang. Jadi kali ini kita akan mengkaji tentang kajian riba. Nah, ini dalam tema kita akan bongkar riba dan bunga bank ini. Apakah sama? Baik itu dalam perspektif ilmu mantek gitu kan, atau ilmu fikih, atau ilmu-ilmu fan-fan ilmu yang lainnya. Dan ini sangat bermanfaat nanti. Ditunggu ini sama jamaah Ngasrol di sana Ang. Oleh karena itu, dalam acara Ngasrol kali ini, mari kita sama-sama dengarkan, sahabat-sahabat Ngasrol, tentang riba dan bunga bank apakah sama. Mohon minta dicerahkan, Bang. Itu. Mungkin itu sedikit apa namanya, prolognya, Kang Cep ya, prolog dari kami. Untuk selebihnya, mangga waktu dan tempat dipersilahkan sama Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena hari ini, masyarakat itu pada umumnya menyimpulkan bahwa bunga bank itu haram. Bunga bank itu haram. Dan itu kalau dibuatkan dalam satu rangkaian formulasi kias, mungkin bisa berbunyi seperti ini. Bunga pinjaman yang ada di perbankan itu ribal qardi. Ribal qardi. Ribal qardi itu hukumnya haram, sebagaimana hadis, sebagaimana dalam satu keterangan, kullu qardin jaranakan bahwa riba. Berarti bunga yang ada di bunga pinjaman yang ada di perbankan itu hukumnya riba, hukumnya haram, sebagaimana dalam keterangan kullu qardin jaranakan bahwa riba. Nah itu kira-kira cocok tidak? Menurut Kang Piping kira-kira itu cocok tidak? Kalau saya sih dalam konteks tidak berbalut hukum cocok dan tidak cocok kan ini. Ketika saya kerja di bank, saya anggap tidak cocok Kang itu. Nah itu Ang. Ini kalau umpamanya dilihat dari sudut pandang ilmu mantek, penyimpulan ini tidak cocok. Di mana sisi ketidakcocokannya? Sisi ketidakcocokannya atau istilah manteknya itu tidak mantikinya itu karena dalam satu mukaddimahnya itu ada yang tidak cocok. Menggunakan kata tabayun seperti lafaz taroddu. Jadi menggunakan lafaz tabayun seperti lafaz taroddu. Karena begini, nisbat antara
nisbat antara bunga dengan bunga pinjaman itu nisbatnya nisbat tabayun. Tabayun juz'i umum khusus min wajhin. Jadi pokoknya asal menggunakan kata tabayun, baik itu tabayun kulli maupun tabayun juz'i umum khusus min wajhin ataupun menggunakan umum khusus mutlak, itu sama-sama tidak cocok. Jadi bilangan dina lafadzna tapi hiji dina maknana, seperti manusia dengan insan. Ya. Maknanya satu, hayawanun natiq. Ya. Maknanya satu, hayawanun natiq. Itu kan lafad yang tarut. Gimana kalau kata insan dengan kata putih? Itu nisbatnya umum khusus min wajhin. Sebagian insan putih, sebagian putih insan. Ada insan yang tidak putih, ada putih yang bukan insan. Begitupun masalah masalah bunga bank atau bunga pinjaman yang ada di bank dengan ribal qardi. Jadi sebagian bunga itu riba, sebagian riba itu bunga, ada bunga yang bukan riba, ada riba yang bukan bunga. Manteknya. Seperti ada bunga yang bukan riba, seperti umpamanya bunga bunga tabungan, bunga deposito. Ada riba yang bukan bunga, ada riba roja, ada riba fadlin, ada riba jadin, ada riba nasa. Itu pun bukan bunga, bukan dalam bentuk bunga. Oleh karena itu, maka di dalam ilmu mantik dikatakan wa qaddimil awwala indal wati li'annahu muqaddamun bitohi. Dahulukan tasawur daripada tasdik, karena tasawur itu secara tabiatnya lebih dahulu daripada tasdik. Kalau istilah kepolisian itu ada proses penyelidikan dan proses penyidikan. Proses penyelidikan itu harus lebih didahulukan daripada proses penyidikan. Karena kalau di dalam proses penyelidikannya itu keliru, maka penyidikannya pun pasti akan keliru hasilnya. Kalau dalam tasawurnya itu keliru, maka dalam tasdiknya pun akan keliru. Karena tasdik itu bahannya itu dari proses penyelidikan. Oleh karena itu perlu perlu ditasawur dulu. Ditasawur itu apa itu bank, terbagi berapa, bagaimana nisbatnya nanti. Apa itu bunga, apa itu kredit, apa itu riba, apa itu kirot. Nah, ini perlu dibongkar dulu, dikaji dulu. Ya. Jadi perlu dibongkar dulu satu persatu. Harus dikenali dulu tarifnya, dikenali dulu taksimnya, dikenali dulu bagaimana nisbatnya antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Harus didefinisikan dulu berarti Iya. Dibongkar satu-satu, harus dibongkar sehingga perwujudannya produk nanti akan hasilnya hukumnya akan ketahuan. Oke. Nah, sekarang yang pertama umpamanya apa dulu nih, kita membongkar kirot dulu, kirot. Kirot. Ya. Iya, Maparo bati. Jadi ayak kita isnani baina sohibul mal wal amil
lihat tajiro anna ribha bainahuma. Jadi adanya sebuah komitmen antara kedua belah pihak, yaitu pihak sahibul mal, pihak pemilik modal, wal amil dan pengusaha. Jadi ada kreditur dengan debitur. Tujuannya lihat tajiro supaya diusahakan. Ala anna riba bainahuma, agar supaya kedua belah pihak ini sama-sama mendapatkan keuntungan. Maka di sini perlu memahami dulu rukunnya. Rukun kirot. Rukun kirot itu menurut para ulama ada 6. Pertama, sahibul mal, pemilik modal atau kreditur. Yang kedua, amil atau pengusaha. Atau debitur lah. Debitur. Yang ketiga, roksul mal, pokok modal. Yang keempat, adanya segat. Jadi maksudnya ada dulu akad lah, ada ini, ada pembicaraan, ada komitmen. Jadi segatnya itu bagaimana. Kemudian ada roksul mal, pokok modal, dan juga ada ribun bainahuma. Jadi laba keuntungan untuk kedua belah pihak. Jadi secara asal bahwa kirot itu berjalannya antara pemilik modal dengan usaha. Adapun masalah syarat-syaratnya itu para ulama banyak membuat syarat-syaratnya. Nah, hanya saja kalau di kita itu kan pada umumnya ada lagi syaratnya itu harus menyertakan KTP, KK dan sebagainya. Apakah itu boleh? Ya boleh saja. Karena bagaimana? Karena secara kaidah asal madarul muamalah riayatul masalah, yang menjadi pokok dasar muamalah itu adalah menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Ya. Jadi selama tujuannya itu untuk membangun itu, ya boleh saja. Boleh saja. Jadi istilahnya boleh saja membuat syarat harus ada KK, harus ada KTP, PWP dan sebagainya gitu. Kalau kita cari di dalam fikih kan nggak ada. Nanti kata orang fikih umpamanya, ini mana saya cari di Fathul Muin nggak ada harus menyertakan KK KTP. Itu boleh tidak boleh. Karena ada tujuan mencari kemaslahatan antara kedua pihak. Yang kedua, kita pun harus mengetahui apa itu kredit. Kredit itu kalau berbicara masalah, kalau yang tadi kalau kirot ya hukumnya halal. Iya. Halalnya itu ya sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi, salasun fihinal barokah. Yang pertama jual beli baik untuk bulan ajal gitu kalau tidak salah. Yang kedua muqarrabah. Yang ketiga ikhlatul bur, bisanya tapi lil bait la lil bait. Jadi mencampur gandum dengan syair untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual belikan. Nah di situ ada ada keberkahan. Jadi kata Nabi ada keberkahan dalam 3 hal. Pertama jual beli dengan memberikan tempo, artinya memberikan keluasan kepada si pemberi teh tina naon naik
Gitu lah. Itu kan yang ngagenakeun batur kan. Iya. Laku ngagenakeun batur engke bakal Gusti Allah dibere Keberkahan. Yang kedua, mukorodo. Mukorodo itu apa? Ya berkiron. Mukorodo berkiron. Berkiron lah gitu. Berkiron. Yang ketiga itu tadi ya, mencampur gandum dengan syair untuk dikonsumsi. Nah di situ ada keberkahan. Makanya secara asal hukum kirot ini halal. Secara asal. Yang kedua masalah kredit. Kredit itu asalnya itu ya para ulama mengambil dari salah satu ayat fakatibuhum in alimtum fihim khair. Fakatibuhum, bermukatabahlah kalian semua. In alimtum, apabila kalian mengetahui. In alimtum, anak di istilahnya dalam akad tersebut itu mengandung kebaikan. Nah, apa itu mukatabah? Jadi tadinya itu kan bermukatabahlah. Apabila kalian mengetahui di dalam mukatabah tersebut mengandung sebuah kebaikan. Apa itu mukatabah? Menurut para ulama bahwa mukatabah itu adalah domun nujum, mengumpulkan cicilan, intinya itu menyicil. Maka secara lugot yang disebut dengan kredit itu adalah rodul haki mutlakon. Rodul haki mutlakon. Jadi mengembalikan kewajiban dengan mutlak, itu dengan jalan menyicil. Lempang nama kira lah kredit teh nyicil gitu. Soalnya kan meuli teh aya anu meuli kecil, aya anu beli cash lah gitunya. Aya anu jadi mati-matina beli teh aya anu beli cash. Aya nu ngahutang teh aya anu sakaliguskeun aya anu nyicil. Tah ieu pokona menu ngaranna nyicil disebutna kredit. Kumaha hukumna kredit? Ya mah tina kreditna, lain tina hutangna. Iya, kreditnya. Tina kreditna itu ya secara asal boleh. Karena di dalam agama kan dikatakan, di dalam Al-Qur'an dikatakan fakatibuhum in alimtum fihim khair. Jadi kredit itu secara asal boleh. Asal mengandung kebaikan tadi. Asal mengandung kebaikan. Yang ketiga, masalah kordu. Kordu itu tamliku syai'in. Jadi apa namanya? Jadi tamliku syai'in itu memilikan sesuatu supaya dikembalikannya itu misilnya, bukan ainnya. Nah, kalau umpamanya kita minjemin uang, dikembalikannya itu kan misilnya. Kalau ainnya itu seperti kita pinjam mobil. Pinjam mobil itu kan dikembalikan harus ainnya. Kita pinjam mobil, dikembalikan kan harus mobil itu juga. Kalau uang pinjam uang, nanti dikembalikannya kan bukan uang itu lagi. Nah, kalau uangnya jadi maksudnya tadinya satu lembar kan bisa jadi pulangnya itu bisa jadi 10 lembar. Iya, berlembar-lembar. Kalau tadinya itu kode apa namanya di dalam tulisan mata uang itu ada apa? Nomor seri. Serinya pokoknya yang penting asal misilnya. Pinjam 1 juta dikembalikan 1 juta. Itu disebutnya kordu. Hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sunnah. Jadi secara asal kordu itu hukumnya sunnah. Bahkan ada disebut dengan kordu asal. Banyak lah. Maksudnya dasar-dasar yang menyatakan bahwa kordu itu adalah ya perbuatan
baik lah, itu perbuatan sunat gitu. Kordu. Yang berapa persen? Keempat, ketiga di kordu. Yang keempat berkaitan dengan riba. Yang berkaitan dengan riba itu ya kita harus mengerti dulu, pertama taksimnya, yang kedua takrifnya. Taksim satu persatu, secara detail ya. Yang kedua definisi satu persatu. Jadi maksudnya pembagiannya ada berapa macam lah gitu. Taksim itu ada berapa macam. Nah, bicara masalah riba itu menurut ya ahli fikih itu terbagi ke dalam 3 macam. Ada yang dalam bentuk pemberian, ada dalam bentuk pinjaman, ada yang dalam bentuk barter. Kalau dalam bentuk dalam bentuk pemberian, dasarnya wa ma ataitum minar riba liyarbu bi amwalin nas fala yarbu indallah. Apapun yang kalian datangkan, maksudnya kalian sedekahkan, yang kalian berikan, mengharapkan balasan yang lebih besar, maka Allah tidak akan membalas. Jadi lamun tiama ayeuna pengusaha, jadi donatur calon nih. Pemateri menyumbang ngasih uang sabara 1 miliar, yang diberi proyek senilai 10 miliar gitulah ya. Nah itu pala yarbu indallah, maka di hadapan Allah itu nanti tidak akan dibalas. Ya paling dibalasnya di dunia saja dengan proyek. Tapi kalau berbicara masalah pahala di Allahnya itu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah ini menurut sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Ikrimah. Beliau menyatakan wahadihil ayat tadullu ala ribal haram. Jadi ayat ini menunjukkan terhadap hukum riba yang halal. Jadi di dalam riba itu ada riba yang halal. Di antaranya riba pemberian, roja halal, tapi nanti tidak dibalas sama Allah. Iya, hanya hubungan manusia aja itu ya. Yuk, sambil ngopi, Kang Cecep. Atau dilelet. Yang kedua, riba itu ada yang dalam bentuk pinjaman. Nah, di dalam bentuk pinjaman ini ada 2. Pertama, riba jahiliyah atau riba nasiah. Yang kedua, riba kordin. Riba nasiah itu riba disebut riba jahiliyah. Sebagaimana dalam ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, itu sepakat jadi antaranya menurut Sayyidina Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud riba di sini adalah riba jahiliyah. Riba yang berlaku di zaman jahiliyah. Jadi artinya dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat itu sudah diharamkan. Riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah itu dia seseorang memberikan pinjaman. Kemudian pas begitu ditagih dengan satu tempo, umpamanya 1 bulan. Pas begitu 1 bulan ditagih, kamu kan pinjam uang ke saya 1 juta, sekarang sudah 1 bulan. Terus kata si yang umpamanya yang meminjam itu, dia bilang sekarang saya belum ada. Gimana tuh? Kalau kamu mau umpamanya kasih saya tempo 1 bulan, ya nanti kamu harus bayarnya 1,5 juta. Ada tambahan. Jadi tambahan itu ketika tidak bisa membayar baru diminta untuk menyertakan tambahan. Nah ini disebutnya ribanya riba jahiliyah atau riba nasiah. Nah di sini memang sudah berlaku dari zaman dulu itu ada yang begitu. Jadi hukum haramnya itu bukan berdasarkan hadis, tapi memang maksudnya dari kitab-kitab sebelumnya juga sudah diharamkan.
riba nasiah. Yang kedua ada riba qardin. Nah, riba qardin itu secara asal kan kordu itu kan sunat. Boleh, iya sunat. Nah, ketika ketika meminta tambahan, gitu ya. Maksudnya ketika ada tambahan, maka itu disebut riba qardin, disebut riba qardin. Nah, gini ya. Kordu itu secara asal sunat. Ketika ada tambahan, maka lebihnya itu disebut riba qardin. Nah, masalah hukumnya bagaimana? Hukumnya itu ada yang halal, ada yang haram. Qardin juga. Riba qardin juga ada yang halal, ada yang haram. Umpamanya begini, Kang Wing pinjam uang ke saya. Iya. Umpamanya 10 juta. Saya kasih lah Kang Wing uang 10 juta. Pas begitu Kang Wing mengembalikan uang ke saya, pas saya hitung, kok ini Kang Wing 11 juta. Iya. Nah itu mah kasih aja ke aku. Umpamanya begitu. Iya. Nah ini lebihnya itu bagaimana? Lebihnya itu termasuk riba qardin. Tapi riba qardinnya yang halal. Jadi itu jadi asin di dalam musim, berikan kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan. Karena apa? Karena itu kan jadi istilahnya itu hanya sekedar bentuk pemberian yang kalau bahasa Sunda ngatur ke nuhun lah. Ngatur ke nuhun lah gitu. Sudah berbuat kebaikan. Ada lagi yang haram. Kalau yang haram mah yang ada dalam keterangan kullu qardin jarranapan bahwa riba. Jadi di situ ada ayastarito pisul bil akdi. Jadi mensyaratkan tambahannya itu pada waktu akad. Awal gitu ya. Seperti kalau di perbankan, kalau kita di perbankan, itu kan sebelum penandatanganan itu kan bilang dulu ini bunganya sekian persen. Ya, ini bunganya sekian persen. Jadi ngobrolin tentang bunga itu bukan ngobrolin masalah bunga itu pisul bil akdi pada saat akad. Jadi yang tidak boleh itu yang mencantumkan, yang mensyaratkan tambahannya pada saat akad, baru itu disebut riba qardin yang haram. Jadi tidak semua riba qardin itu haram, tidak. Kalau tidak mencantumkan tambahan itu pada waktu akad, tidak mensyaratkan gitu ya. Tidak mensyaratkan. Umpama teh mah kieu lah. Umpama teh mah cika teh. Kamu nyembit lah saya nyembit lah pada 10 juta. Ya sugan yang kieu mun aya rezeki mu saya dilihat. Karena umpama teh mah seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian Kang ieu uang teh ya. Pak jadi pastikan. Iya. Kita ente ngobrol itu jadi biasa ya mah da ente ngobrol namanya mah. Ieu mah ieu dari mana ya mah pemerintah mah gitulahnya. Eta mari ngasih ya itu terus sabodo teh. Kan pas ngembalikan pemerintah mah Kang teh lebihan. Ada lebihan. Lebihan. Itu termasuk yang halal. Karena bagaimana? Karena tidak dicantumkan pada waktu akad, tidak mensyaratkan gitu lah. Tekiya. Ya ku saya diberinya 10 juta, tapi syaratnya mungkin malikeunana kudu 11 juta. Oke, meskipun si peminjamnya mengucapkan nanti dilebihi, itu tetap halal. Kalau bukan pisul bil akdi lah. Kalau tidak ada akad di awal. Maksudnya kalau bukan pada saat akad lah gitu. Diobrolinnya, dicantumkan. Ya lah. Enggak, Cep itu sambil ngerokok aja Pak Cep. Ini kajiannya mendalam ini karena oleh Ang itu dibuka dalam konteks manteknya ini, jadi harus mantengin nih sahabat-sahabat Kasrol nih, luar biasa. Ang sambil ngerokok ya. Karena ini saya di hadapan rokoknya ekstra fine, ekstra halus, ekstra nikmat, kurang cobian ini. Ekstra belum. Enggak lah jangan. Yang ketiga, riba itu dalam bentuk barter. Bah ya barter. Barter barang ribawi.
dasarnya la tabi udhaba bizahabi wal fiddata bil fiddati wal milha bil milhi wasaira bis wal milha bil milhi illa masalan bi masalin. Tapi di situ memang ada beberapa hadis, ada situ ada yang mencantumkan ini, ada yang mencantumkan itu gitu. Tapi intinya sama, bahwa barang ribawi itu 1 emas, 2 perak, 3 garam, 4 kurma, gandum, syair. Nah itu termasuk barang ribawi. Barang ribawi. Jadi ketika barang ribawi ini ila masalan bimasalin wayadan biyadin, tidak boleh membarter emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ila masalan bimasalin, kecuali sama timbangannya, wayadan biyadin, dan cash and carry lah gitu, cungcreng, jadi ada serah terima. Maka ketika timbangannya itu berbeda, disebut riba padlin. Umpama natema beas Sukabumi 2 liter, beas Cianjur 1 liter. Ini kan sama-sama beras, sama-sama syair lah gitu ya. Nah, ketika timbangannya tidak sama, itu disebutnya riba padlin. Ketika tidak ada serah terima, disebut riba yadin. Ketika umpamanya yang satu, nanti bagian saya mah, barang saya mah nanti ya besok ditempokan, maka itu disebutnya riba nasa. Riba nasa yang ditempokan. Nah, yang ditempokan. Jadi dari barter barang ribawi ini ada 3 nama jenis riba. Jadi ada riba padlin, riba yadin, riba nasa. Itu ada 3. Jadi kalau dijumlahkan, riba itu ada riba roja, riba nasa, riba qardin yang haram, riba qardin yang halal, terus riba padlin, riba yadin, riba nasa. Jadi ada 7. Yang berkaitan dengan riba. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Kelima. Oh, kelima ya. Yang kelima tadi ya riba keempat. Berarti yang kelima sekarang kaitan dengan masalah bunga. Masalah bunga itu kan dihasilkan dari kredit. Jadi begini, pihak nasabah menyimpan uang di bank, oleh pihak bank diusahakan dalam bentuk kredit. Nah, pihak bank jadi kreditur, nah nanti peminjam disebut debitur, baik itu pengusaha atau yang lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, maka si pihak bank ini meminta sejumlah uang lebih, disebut bunga, disebut dengan bunga pinjaman. Karena bunga pinjaman ini dihasilkan dari uang nasabah, ya, oleh pihak bank dikembalikan sebagiannya kepada nasabah, yang disebut dengan bunga deposito dan bunga tabungan. Nah, itu hukumnya bunga tabungan berarti bisa dibilang haram karena hasil. Maksudnya tergantung daripada ini kreditnya itu. Jadi yang perlu diketahui adalah
kreditnya. Status kreditnya. Berjalannya di bidang apa? Ya. Karena kredit itu begini, kembali kepada kredit ya. Kembali. Kredit itu ada yang berjalan. Kredit itu ada yang berjalan di dalam muamalah jual beli. Ada yang berjalan dalam muamalah kirot, ada yang berjalan dalam muamalah korbu. Seperti yang jual beli seperti kredit KKB lah, kredit kendaraan bermotor atau KPR, ya KPR rumah ya. Jadi kan kalau KPR itu kan si pihak developer menjual rumahnya kepada pihak bank, kemudian oleh pihak bank dijual ke nasabah dengan cara menyicil sekian belas tahun umpamanya gitu ya. Atau KKB pihak showroom atau pihak dealer menjual ke pihak bank atau pihak leasing, pihak finance. Oleh pihak bank dijual kepada nasabah, gitu ya, dengan jalan menyicil. Gitu. Ini kan dasarnya itu dari jual beli. Gimana hukumnya jual beli? Ya, hukumnya jual beli itu secara asal wa ahalallahul bay' kan. Dan Allah menghalalkan jual beli. Kreditnya bagaimana? Boleh. Jual belinya bagaimana? Boleh. Itu untungnya kan disebutnya bunga. Ya, lebihnya dari jual beli disebutnya apa? Ribhun. Disebutnya itu ribhun, bukan riba. Gimana kalau umpamanya yang menyalahi aturan? Paling yang menyalahi aturan itu disebutnya jual beli yang fasid. Bukan riba. Karena kalau kita cari dalam tadi macam-macam riba mana yang apakah itu riba padin? Tidak cocok. Tidak cocok. Riba yadin, riba nasa, riba. So coba yang mana yang cocok? Kan tidak ada. Karena secara asal ini dalam bentuk jual beli. Jadi si kreditur sebagai penjual, debitur sebagai pembeli. Labanya atau bunganya disebut ribhun. Ribhun. Halal kalau finance. Secara asal halal. Karena hukum asalnya itu tadi Jual boleh. Jual belinya boleh. Yang kedua, kreditnya boleh. Fakatibuhum in alimtum bihim khairan. Kalau di awalnya ada syarat kalau nggak bayar, kalau kelewat tempo kan ada sanksi denda. Nah, kadang-kadang syarat-syarat itu nanti masuknya dalam kaidah madarul muamalah riayatul maslahah. Nah, masuk lagi dalam kaidah itu. Di situ ada tidak kejujuran kedua belah pihak? Ada tidak? Kalau umpamanya masuk dalam kaidah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang kedua, kredit itu berjalan dalam muamalah kirot. Kalau di perbankan ada istilah kredit usaha rakyat, kur ya. Kredit usaha rakyat. Nah, sekarang secara asal kredit itu boleh. Yang kedua, kirot hukum secara asal bagaimana? Boleh. Maparobati. Maka hukumnya hukumnya kur itu ya boleh. Yang ketiga, kredit itu ada yang berjalan dalam muamalah pinjaman murni. Ya, ada yang pinjam seperti kredit multiguna. Kredit multiguna itu yang bisa digunakan untuk apa sajalah. Bener gitu? Ya. Matiam ayeuna urang hayang naon dibelikan heula kana eta gitu. Yang penting aya jaminan naon gitu. Jadi di perbankan itu ada kredit yang di dalam agama itu tergolong sebagai kredit yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang boleh seperti
kredit usaha yang dihasilkan dari kirot dan dihasilkan dari jual Jual beli. beli. Kalau yang tidak boleh itu yang dihasilkan dari pinjaman murni, karena itu pasti akan masuk kulu kordin jalan bahwa riba. Lumayan wing-wing nambah ilmu nih. Iya, karena kan kita itu di masyarakat terjebak pada konteks fenomena hari ini. Merebaknya perusahaan-perusahaan finance gitu kan. Yang stigmanya bahwa masuk dalam kategori riba. Padahal ketika dibongkar tadi secara kajian keilmuan oleh Ang itu ternyata membuka gitu loh. Paling nanti jadi ribanya kalau di finance. Nanti jadi ribanya itu ketika kita tidak bisa membayar, Ya, jatuh tempo temeren, jatuh tempo cek bang teh itu saya dilebihan, denda itu. tapi ayah denda. Nah itu mungkin bisa masuk karena riba nasiah, bukan riba kordin. Selama kita tidak didenda mah aman berarti. Aman, tapi ketika umpamanya nanti didenda, itu bisa jadi riba nasiah. Dan yang terakhir yang perlu kita pahami adalah itunya banknya. Bahwa bank di kita itu kan ada bank sentral seperti Bank BI. Iya. Ada bank konvensional, di bawahnya ada BPR, ada bank syariah. Dan mungkin itu satu persatu ada definisi masing-masing. Namun yang secara umum itu istilah bank itu biasanya diasumsikan ke bank konvensional. Jadi istilah bunga, kredit dan sebagainya itu biasanya lebih cenderung ke bank konvensional. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional itu adalah lembaga ekonomi yang pokok usahanya bergerak dalam penanaman modal. Makanya orang-orang yang menghalalkan bunga bank itu karena melihat tarif bank konvensional. Bahwa bank konvensional itu tarifnya lembaga ekonomi yang pokok usahanya bergerak dalam penanaman modal. Penanaman modal itu adanya dalam apa? Dalam kirot. Dalam kirot. Jadi ya secara asal bank konvensional itu bergerak dalam kirot dan kirot itu hukumnya halal. Makanya orang yang menghalalkan itu melihat definisi dari bank konvensional. Kalau orang yang mengharamkan, orang yang mengharamkan itu melihat dari mu'arrofnya. Mu'arraf itu apa? Mu'arraf itu yang dinamai, maksudnya kan ada apa namanya? Ya, yang dinamai. Yang dinamai. Yang dinamai ya namalah berarti. Namanya itu dari apa? Dari bunga pinjaman. Ya, bunga pinjaman. Wah, ini kalau bunga pinjaman berarti adanya dalam kordu, ada dalam ribal kordi. Hukum ribal kordi itu kan haram. Berarti bunga pinjaman itu haram. Padahal bunga pinjaman itu gitu ya, tidak hanya dalam kordu saja. Dalam kirot ada, dalam jual beli juga ada. Jadi nama saja bunga pinjaman. Jadi orang yang mengharamkan karena melihat namanya bunga pinjaman itu pasti atau pokoknya identik dengan riba kordin. Yang menghalalkan melihat dari definisi atau tarif bank konvensional, yaitu lembaga ekonomi yang pokok usahanya bergerak dalam penanaman modal. Nah, maka buat kita itu ya harusnya ya kita berpikir lebih objektif. Artinya berpikir lebih objektif itu ya kita lihat
apa namanya, kita mencocokkan ini cocoknya itu kira-kira yang ini halal atau tidak, yang ini. Jadi maksudnya sebagian mungkin bisa jadi halal, sebagian mungkin jadi istilahnya apa namanya, ditafsir lah gitu, ditafsir, hukumnya itu ditafsir. Jadi tidak semua kita haramkan dan tidak semua kita halalkan, disesuaikan. Ini kreditnya dari apa? Kan itu kan bentuknya gitu kan hutang. Ya istilah hutang itu kan daen, ya, daen. Daen itu kan tidak berarti harus kordu. Setiap kordu itu daen, tapi tidak setiap daen kordu. Hutang itu janji saja hutang. Ya, mencicil hutang sebagainya hutang. Gitu. Jadi hutang, kata hutang di situ ya hutang di situ mah ya daen, bukan apa namanya kordu gitu. Ini kan ya. Jadi kumaha ya Pak Wing masuk di kubu yang mana nih? Jadi ini istilahnya sahabat-sahabat ngasrol ya. Jadi open mind. Nah, kita terbuka. Silahkan mau mengambil dalam konteks tadi faksi yang halal, oh ini loh, gitu loh, gitu kan? Yang tadi. Faktor yang haram ini kan kayak gitu. Tadi oleh Ang dijelaskan. Itu dikembalikan, monggo gitu kan. Nah, atau mungkin dasarnya mau yang nafsil. Gitu. Yang nafsil itu seperti begini. Sebagian kredit ya, sebagian kredit itu kirot. Setiap kirot itu halal. Berarti sebagian kredit itu halal. Sebagian kredit itu riba kordin. Setiap buahnya riba kordin itu haram. Berarti sebagian kredit itu haram. Jadi dilihat daripada kreditnya. Karena bunga pinjaman itu dihasilkan dari kredit, maka hukumnya bunga pinjaman itu bagaimana? Ya tergantung daripada kreditnya. Kreditnya dari muamalah yang diperbolehkan atau